Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Kita kali ini akan melanjutkan belajar tentang web API ya. Jadi kalau di sebelumnya Anda sudah belajar tentang Postman, di video sebelumnya juga Anda sudah belajar bagaimana cara mengakses API buatan orang lain. Nah, kali ini kita coba membuat sendiri ya. Kita coba membuat sendiri API buatan kita sendiri, meskipun masih sederhana, tapi ini adalah versi pertama API yang buatan kita ya. Oke, mari kita simak videonya ya. Ya, jika Anda lihat dalam video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana kita belajar menembak atau mengakses menggunakan Postman, kita tembak. Tetapi yang kita tembak adalah web API buatan orang lain, yaitu yang di sini ya. Nanti kalau Anda yang belum melihat videonya, silahkan lihat lagi videonya. Nah, kali ini kita akan belajar bukan lagi mengakses Postman-nya. Postman-nya kita asumsikan Anda sudah paham atau sudah mahir ya. Kita akan coba membuat sendiri. Nah, kita membuat sendiri API ini dengan database. Kita juga coba buat sendiri juga ya. Di sini database-nya kita menggunakan MySQL ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar membuat web API buatan kita sendiri. Kita menggunakan tool PHP ya. Kenapa kita gunakan PHP? Ya karena pertama kemudahannya ya. Oke, mungkin di video ini kita akan menggunakan PHP, tidak menggunakan framework dulu. Jadi kita menggunakan PHP pure ya. Jadi PHP yang benar-benar tidak menggunakan framework. Jadi mungkin seharusnya lebih mudah ya. Cuman nanti ada beberapa pertimbangan, sebaiknya kita seharusnya menggunakan framework ya ketika kita mau membuat API yang sesungguhnya untuk beberapa pekerjaan atau untuk beberapa proyek ya. Nah, oke, hal yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah untuk mendukung ini Anda harus membuat sebuah web server dulu ya, sebuah web server. Jadi web server ini sebenarnya banyak ya toolsnya ya. Karena kita memilih sudah menggunakan PHP, maka sebenarnya ada tool yang sangat sederhana, yaitu menggunakan XAMPP ya. Jadi Anda silakan download dulu XAMPP bagi yang belum pernah download. Kita coba berikan petunjuknya bagaimana cara download atau cara install XAMPP di video ini ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita membuat database ya dan tabel yang akan digunakan. Kita buka dulu localhost phpMyAdmin-nya. Di sini ada dari localhost, kalau Anda pilih sudah ada phpMyAdmin-nya. Ada pilihan di sini atau Anda buka sendiri localhost/phpMyAdmin ya. Nah, langkah pertama adalah create dulu database yang baru. Anda boleh pilih basis data atau database. Nah, di sini Anda pilih klik, kemudian silahkan tulis namanya. Nah, ini contoh buat latihan. Saya menggunakan latihan API ya, latihan API. Nah, kalau sudah di sini saya klik create atau buat ya. Oke, berarti di sini sudah tercreate baru database-nya saja ya. Kita belum membuat tabelnya. Kemudian sekarang kita coba buat tabelnya. Di sini saya membuat tabel pegawai. Oke, ada fieldnya ada 4, sederhana dulu ya. Yang pertama jangan lupa lengkapi dengan ID ya. ID pegawai, tipe datanya integer, kemudian nama pegawai, tipe datanya di sini saya gunakan varchar ya. Contoh misalnya ukurannya besarnya 200. Oke. Kemudian ada nick atau nomor induk kepegawaian, saya gunakan varchar. Mungkin nggak usah panjang-panjang, contoh menggunakan 30. Kemudian alamat ya, alamat kita coba menggunakan format yang lain, yaitu menggunakan teks ya. Nah, oke, itu sudah ada 4 field. Jika oke semuanya, kita klik simpan di sini ya. Klik simpan. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Kita browse atau kita jelajahi. Oh sorry, kita tambahkan dulu ya. Pertama tambahkan dulu, misalnya ID dengan nama, contoh di sini Budi, misalnya Budi, terserah. Silahkan kita coba. Nick juga akan kita isi. Nah, di sini kita isi nick, kemudian kita isi alamat. Oke, kita sedikit panjang.
hanya contoh saja ya. Kemudian jika sudah, kita klik simpan ya. Ya, ini hasilnya sudah berhasil. Kita coba browse atau jelajahi. Nah, di sini kelihatan sebenarnya nggak bisa diedit, di delete. Ini artinya biasanya apa? Artinya Anda belum mendefinisikan primary key-nya ya. Nah, di sini Anda harus mendefinisikan primary key dulu. Nah, silahkan klik di sini, ada pilihan yang ini ya, primary atau utama di sini ya. Nah, otomatis ada lambang kunci di situ ya. Kemudian satu lagi supaya ini bagus, kita gunakan auto increment ya, atau di situ AI ya. Jadi otomatis nanti ada ID, otomatis dia akan bertambah sendiri. Nah, kita terus lagi. Nah, sekarang sudah muncul ya, tombol edit dan delete-nya sudah muncul, artinya sudah diberikan key ya. Oke, kita coba tambahkan record lagi. Contoh yang kedua, mungkin biar ada tambahan di sini saya gunakan data pegawai yang kedua ya. Ya, ini alamatnya. Kemudian kalau sudah, saya simpan ya. Oke, atau saya kirim, kita cek lagi di sini. Nah, sudah bertambah menjadi 2. Oke. Ya, oke. Mungkin Anda sekarang sudah berhasil membuat database-nya. Sekarang kita akan coba belajar, kita renungkan kembali ya, bagaimana cara kerja RESTful ya. Jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita membuat sebuah request. Nah, request ini sebenarnya kemarin sudah dilihat videonya ya. Request ini bisa diwakili menggunakan Postman ya. Nah, tugas di sekarang kita coba seolah-olah membuat sebuah API atau API versi PHP yang fungsinya nanti merespon atau memberikan kembalian atau memberikan umpan balik data-data yang kita inginkan. Contoh misalnya data pegawai ya. Jadi di sini request atau get data pegawai, nanti responnya adalah sebuah list data-data pegawai ya. List semua data pegawai. Oke, jika kita lihat, jadi di video kali ini kita baru fokus di bagian ini ya. Kita fokus bagian di read atau di bagian get ya. Oke, kita masuk ke bagian pemrogramannya ya. Ya, untuk pertama kita cek dulu hasil instalasi XAMPP dari di sini ya. Di htdocs, file htdocs ini nanti tempat semua file-filenya ada di sini. Nah, kemudian di sini kita buat folder baru aja ya. Jadi kita create folder baru. Misalnya contoh di sini saya beri nama lat_api ya. Jadi nanti yang ditembak menggunakan nama ini localhost/lat_api ya. Inilah nanti folder tempat file-file PHP kita digunakannya. Silahkan buka dulu foldernya. Jadi di sini bisa Anda buka. Open folder. Contoh di sini saya menggunakan latihan API. Saya select folder. Nah, kemudian di sini yang pertama kita buat dulu filenya ya. Filenya nanti kurang lebih kita buat 2 file ya. File yang pertama adalah terkait dengan koneksi. Kita save as dulu ya. Filenya kita kasih nama. Di sini saya menggunakan conn untuk koneksi. Oke. Kemudian jangan lupa kalau PHP menggunakan ini kodenya. Nah, pertama untuk koneksi ini Anda harus definisikan username. Mohon maaf, pertama adalah server name dulu ya, server name. Karena kita menyobanya di localhost, berarti server name-nya akan saya tulis dengan nama localhost ya. Oke. Kemudian username dari database-nya. Jadi ini gunain nanti buat koneksi ke database MySQL-nya. Kita gunakan standar dulu ya. Kalau Anda plotnya standar, passwordnya biasanya username-nya root, passwordnya kosong. Nah, biasanya gini ya. Biasanya gini. Oke, username-nya ini, passwordnya ini. Oke. Kemudian database-nya adalah, nah ini harus Anda sesuaikan. Tadi ketika Anda membuat database name-nya apa? Ya, saya lengkapi ya. Database name-nya apa? Kita cek aja ya. Ya, di sini database name-nya ya, latihan API. Jadi harus Anda sesuaikan dengan database yang sudah Anda buat sebelumnya. Berarti di sini isinya adalah latihan API ya. Oke, sekarang kita coba buat parameter koneksinya. Nah, ini menggunakan MySQLi ya. MySQLi Connect. Jadi buat Anda yang sudah pernah menggunakan PHP sebelumnya, kadang-kadang kalau yang versi sebelumnya tanpa i ya, seperti ini.
Jadi buat Anda yang sebelumnya yang sudah pernah melakukan PHP versi 5 ke bawah atau versi 5,5 ke bawah, kadang-kadang koneksinya menggunakan ini. Tapi kalau PHP yang terbaru sekarang menggunakan MySQL ya, sedangkan MySQL Connect sudah tidak ada ya. Ini kita masukkan aja server name, kemudian username, kemudian password, kemudian database name. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk memastikan kita cek ya, kalau koneksinya gagal, tanda seru menyatakan tidak ya, artinya negasinya ya. Jadi kalau koneksinya gagal, if not true, saya munculkan die ya. Ya, misalnya contoh sini koneksi tidak berhasil. Oke. Nah, kemudian kita buat satu file lagi. Ini file intinya ada di sini. Nah, di sini kita save lagi dengan nama, misalnya kita save dengan nama API saya misalnya .php ya. Oke. Sama, Anda buat dulu buka tutupnya PHP. Nah, supaya yang ini bisa dipanggil itu menggunakan include ya. Include con.php. Ya, sama ini digunakan include con.php, jadi nama filenya dipanggil. Karena dia satu folder atau sejajar, jadi cara manggilnya tidak perlu menggunakan slash foldernya ya. Nah, langkah pertama Anda harus coba dulu supaya jalan tidak. Anda akses menggunakan localhost sesuai dengan nama folder tadi. Jadi saya menggunakan nama apa? API saya ya. Oke. Nah, oke. Ini tidak ada error, artinya ini sudah sukses ya, bahwa koneksi sudah berhasil. Kita coba aja kalau misalnya kita salahkan ya. Ya, ini coba saya salahkan ya. Misalnya ya ini coba saya salahkan ya. Misalnya di sini nama database-nya saya buat salah. Kita coba refresh. Nah, ini contoh ya. Koneksi tidak berhasil. MySQL Connect unknown database latihan IP yang ya. Ketika saya kembalikan dan saya refresh lagi. Oke. Nah, di sini saya menggunakan browser dulu. Kenapa? Karena nanti ketika sudah berhasil baru kita coba menggunakan Postman ya untuk mengetesnya ya. Oke. Berarti di sini proses koneksi. Jadi saya tulis ya. Koneksi ke database MySQL ya. Oke. Selanjutnya di sini kita lanjutkan. Kita membuat query dulu. Membuat query atau SQL untuk mengambil seluruh data pegawai ya. Oke, jika Anda sudah pernah belajar SQL atau tentang SQL di MySQL, caranya gimana? Ya, Anda tinggal buat query-nya, misalnya select bintang from, nama tabelnya apa? Ya, nama tabel pegawai. Jadi select bintang from pegawai. Oke. Nah, kemudian di level selanjutnya kita akan mendefinisikan dulu tentang koneksinya ya. Ya, caranya adalah Anda tinggal lakukan ini. Misalnya ini run query ya. Adalah menggunakan MySQL lagi ya, MySQL query. Nah, di sini yang penting adalah variabel con-nya Anda ambil yang ini ya. Karena ini menyatakan variabel koneksinya. Variabel koneksinya Anda ambil ya. Ya, jadi di sini ini saya menggunakan ini perintah ini, artinya hasilnya akan dihasilkan di sini. Ini di query ini akan dieksekusi, nanti resultnya di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ekstrak atau nge-fetch ya, mengekstrak hasilnya menggunakan perintah ini MySQL fetch array ya. Jadi fetchnya dalam array, yang di fetch mana ya ini ya, hasil yang ini kita fetching di sini. Oke. Untuk langkah pertama kita tes dulu aja ya. Ini belum mau kita format dalam format JSON. Jadi contoh di sini masih ingat nama pertama adalah masih ingat field pertama adalah nama lengkap. Nah, sini ya, kita coba echo, kita kasih spasi ya. Echo data nama lengkap ya. Kita coba running. Ya. Oke, ini nggak apa-apa. Ini contoh yang salah. Indefinite nama lengkap. Karena di sini bukan nama lengkap ya. Ternyata di sini adalah nama pegawai. Berarti ini harus saya benarkan atau saya betulkan. Berarti ini seharusnya adalah nama pegawai. Jadi ini harus benar-benar sesuai dengan nama tabel di database ya. Nah, kita coba run. Nah, oke, sudah muncul ya dua-duanya ya. Di sini adalah Budi Warsito, Wati Susilowati. Nggak yakin, kita coba tambahkan satu lagi ya. Kita contohkan misalnya nomor 3 ya.
Oke, kemudian kita simpan. Kita lihat ya apakah benar ya. Berarti kita sekarang punya 3 record ya. Kita punya 3 record. 1, 2, 3. Kalau ini saya refresh. Oke, sudah benar ya. Nah, ini kalau kita tembak dengan Postman bisa nggak? Kita coba aja ya. Kita coba copy. Di sini saya buat new aja. Boleh new dari sini. Bedanya kalau dari sini nanti kesimpan dalam collection. Kalau dari sini mungkin tidak tersimpan ya. Oke, karena saya latihan, saya simpan di sini ya. Nah, ini jangan lupa ini dalam format get ya. Oke. Nah, sudah keluar ya. Cuma di sini boleh Anda lihat ya, hasilnya masih belum dalam bentuk JSON ya. Oke, nah makanya sekarang tugas kita ngeformat supaya keluarannya dalam bentuk JSON ya. Nah, supaya bisa dikeluarkan dalam bentuk JSON, ini saya matikan dulu. Saya tampung dulu dalam sebuah array ya. Misalnya di sini saya buat item, di mana item ini adalah sebuah array. Ya, ini nama data pegawai kita rubah. Ini jadi label ya. Ini sementara biar Anda agak paham, saya agak bedain ya. Menggunakan nama. Nah, ini value-nya. Data nama pegawai. Oke. Kita buat 2 label dulu aja ya, biar Anda paham lagi. Yang kedua adalah nick ya, nick. Dimana nick adalah isinya adalah data. Nah, field-nya adalah nick ya. Nah, kemudian di sini Anda harus paham bahwa get request yang bagus desainnya seperti ini ya. Ketika Anda memberikan get, ada responnya kalau bisa dipecah ya, ada 2, respon code-nya sama respon datanya ya. Jadi respon code-nya itu menyatakan kodenya, statusnya ya, apakah berhasil atau tidak. Kalaupun gagal, kodenya apa, misalnya 401, 201 atau seterusnya ya. Sedangkan respon data ini datanya ya, datanya dikembalikan. Nah, Anda ingat ya, di dalam video saya sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa untuk mendapatkan respon itu selain datanya juga harus diberikan yang namanya respon code-nya ya. Nah, supaya ini dua-duanya bisa tercover, nah makanya di sini saya harus bikin lagi sebuah array. Misalnya di sini saya kasih nama respon ya. Respon ya. Di sini dalam bentuk array sama ya, mirip ya. Sama seperti yang atas. Oke, ini jangan lupa titik koma. Nah, dipecah ya. Di sini Anda buat status. Statusnya misalnya oke. Dan di sini datanya, asumsi datanya ya. Datanya diambil dari mana? Diambil dari item ini ya. Berarti ini saya buat di sini adalah itemnya. Oke, ini merah karena kurang koma. Oke, untuk menghasilkan ini kita harus merubah. Ini masih dalam bentuk array ya. Kita rubah dalam bentuk namanya JSON encode ya. JSON encode. Nah, Anda lihat JSON encode di sini bisa masukkannya dalam bentuk dari array ya. Oke. Jadi nanti otomatis yang keluar atau yang dihasilkan adalah dalam bentuk format JSON ya, dalam format JSON. Oke, kita coba dulu di sini, kita refresh apakah berhasil. Ya, sudah berhasil ya di sini. Cuman ini nggak enaknya seperti ini, kalau menggunakan browser ini kelihatan panjang sekali ya. Kita nggak bisa lihat strukturnya ya. Kita coba menggunakan Postman ya. Dengan Postman di sini kita akan coba request get ya API saya. Ya, di sini kelihatan ya. Oke. Nah, terlihat di sini udah muncul ya statusnya oke. Ada nama Budi Warsito, nick 11, nama Wati dan seterusnya ya. Misalnya ini namanya, labelnya mau kita rubah ya, silahkan kita rubah aja. Jadi misalnya nama labelnya kita sesuaikan, misalnya nama pegawai ya. Oke, kita keluarkan. Oke, coba kita run lagi menggunakan Postman. Ya, di sini sudah berubah ya nama pegawai ya. Oke, mungkin Anda tadi bertanya alamatnya gimana? Alamatnya oke, kita tambahkan ya alamatnya. Berarti di sini koma lagi. Kita tambahkan satu record array lagi untuk alamatnya ya. Nah, contoh di sini adalah alamat. Ya, kita lihat menggunakan Postman lagi. Kita run. Oke, di sini sudah muncul ya alamatnya. Di sini juga alamatnya sudah ada. Dan ini juga ada. Satu lagi, misalnya pengen ID-nya juga muncul, boleh, silahkan ya. Kita lihat ya ID ya. ID dicek lagi di database menggunakan field apa? Menggunakan field ID pegawai ya di sini ya. Oke, berarti kita harus sesuaikan ya. Nah, terserah ID mau diletakkan di mana, mau paling bawah juga boleh.
Contoh di sini saya singkat aja ID. Nah, menggunakan data, ini array juga ya. Di sini adalah tadi apa? Nama field database adalah ID pegawai. Oke, kita simpan. Kita coba dengan Postman lagi. Ya, oke, udah muncul ya di sini ya. ID-nya 1, ini ya. ID-nya 2, ID 3 dan seterusnya ya. Nah, dengan demikian Anda sudah paham bagaimana cara membuat sebuah sederhana sekali membuat sebuah web API menggunakan PHP dengan cara yang paling natif ya, kita nggak menggunakan framework ya. Nah, memang ini sangat sederhana sekali, ini hanya diperuntukkan buat Anda yang belajar ya, tapi kalau misalnya nanti Anda sudah terlibat dalam project atau pekerjaan, mungkin jangan menggunakan seperti ini yang saya bilang masih natif ya, masih sangat tidak menggunakan framework ya. Nanti disarankan kita menggunakan framework ya. Jadi ada banyak hal kenapa tidak menggunakan framework itu banyak beresiko ya, karena kalau belum menggunakan framework itu security seperti SQL injection-nya tidak dijamin ya. Kecuali Anda membuat sendiri ada fitur untuk anti SQL injection-nya, nah itu silakan ya. Tapi kalau misalnya menggunakan framework untuk beberapa case seperti itu atau seperti SQL injection, itu sebenarnya sudah dihandle sama mereka. Jadi mereka sudah menggunakan konsep MVC, model view controller ya. Jadi dengan konsep modelnya itu sebenarnya sudah dienkapsulasi lagi terhadap salah satunya untuk menghindari SQL injection ya. Oke. Tapi kalau hanya untuk belajar saja tidak ada masalah kita menggunakan teknik yang sederhana seperti ini ya. Nah, oke, dengan demikian Anda sudah belajar paham bagaimana cara sederhana membuat sebuah web API, terutama bagaimana kita membuat sisi servernya ya, sisi server web API untuk menerima sebuah request ya. Requestnya juga khusus, di video kali ini hanya belajar menerima request get ya. Jadi Anda sudah mulai paham bagaimana Anda membuat sebuah respon atau ketika ada request get, nah responnya dibuat menggunakan PHP ini ya. Oke, jika Anda masih ada yang kesulitan atau Anda masih belum berhasil, silahkan berikan komentar dan berikan masukan-masukan juga supaya kita bisa memberikan banyak hal yang berguna buat Anda semua ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.